Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Number Whispers yang dibuat oleh Wuzzle. Dan hari ini kita punya Sudoku yang menggabungkan varian number rooms dan ada garis German Whispers. Di LMD, puzzle ini bintang 1 dari 5 untuk tingkat kesulitannya, jadi termasuk kategori very easy, cuman itu subjektif ya untuk penilaian dari masing-masing orang. Tapi sepertinya bakal sangat seru banget untuk puzzle hari ini. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, mari kita langsung saja untuk lihat peraturan dari Numbered Whispers, di mana aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian kita punya numbered rooms, di mana petunjuk di luar grid ini, dia akan menunjukkan angka yang harus ditempatkan pada petak ke N dari arah petunjuk, di mana N adalah angka pada petak di sebelah petunjuk. Jadi angka-angka di luar grid ini nantinya kita harus tempatkan di dalam baris atau kolom tersebut. Dan di petak keberapanya itu ditentukan dengan petak yang berada di sebelah petunjuk tersebut nantinya. Jadi misalkan kita ambil contoh satu di sini akan ditempatkan di dalam baris tersebut dan ditentukan dengan angka pada petak di sebelah petunjuk tersebut. Jadi kalau misalkan ini adalah 6, maka angka 1 kita harus tempatkan pada petak ke-6 dihitung dari arah petunjuknya. Jadi menempatkan ini petak 1, petak kedua, petak ketiga, petak keempat, petak kelima, petak ke-6, maka angka 1 harus ditempatkan di sini. Contoh lain misalkan ada 8 di sini. Kalau kita menempatkan angka 3 di sini misalkan, maka angka 8 harus kita tempatkan pada petak ketiga. 1, 2, 3 kita menempatkan angka 8 di sini. Dan sama juga kalau dari atas, maka perhitungan dari atas ke bawah. Dan kalau dari bawah, perhitungannya dari bawah ke atas. Kemudian kita punya German Whispers, di mana angka yang bersebelahan di sepanjang garis hijau harus memiliki selisih minimal 5, dua petak ini, dua petak ini, dua petak ini. Angka yang bersebelahan di sepanjang garis hijau tersebut, dia harus memiliki selisih 5 atau lebih. Ini itu adalah peraturan untuk number whispers. Dan mari kita langsung saja untuk reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke ya, tapi di puzzle ini mungkin saya coba jelaskan dulu ya untuk logika dasarnya dari German Whispers. Cuman kalau yang saya lihat sih di sini untuk number terms nggak terlalu banyak ya, mungkin logika-logika yang sedikit advance yang ada di dalam number terms ini. Tapi ya untuk German Whispers itu kita yang pertama itu nggak bisa menempatkan angka 5 pada garis German Whispers ya. Karena kalau kita menempatkan angka 5, kita pasti butuh suatu angka yang memiliki selisih minimal 5 dengan angka 5, maka kita butuh 0 atau kurang dari 0 atau kita butuh 10 atau lebih. Dan itu kan nggak ada pada Sudoku yang hanya ada angka dari 1 sampai 9 saja. Jadi itu nggak bakal pernah bisa. Lalu juga di dalam garis German Whispers ini, angka rendah dan angka tingginya itu akan selalu bergantian. Karena kita nggak bisa menempatkan angka rendah bersebelahan, itu hanya bisa memiliki selisih maksimal 4, dan sama juga dengan angka tinggi bersebelahan, hanya bisa memiliki selisih maksimal 4 saja. Nggak bakal pernah bisa mencapai nggak, sorry, maksimal 3 ya, bukan maksimal 4. Nggak bakal pernah bisa mencapai selisih minimal 5 kalau angka rendah bersebelahan dan angka tinggi bersebelahan. Jadi kalau misalkan ini adalah angka rendah, misalkan ini harus selalu angka tinggi agar angka rendah tidak bersebelahan di sepanjang garis tersebut. Kemudian dua angka di sini akan menjadi angka rendah bergantian, dan dua angka di sini juga akan menjadi angka tinggi nantinya. Supaya angka rendah dan angka tinggi itu nggak bersebelahan nantinya. Dan walaupun kita nggak tahu yang mana yang merupakan angka rendah dan yang mana yang merupakan angka tinggi, biasanya kita bisa melakukan coloring aja untuk menandakan bahwa nantinya petak-petak mana sih dalam garis tersebut yang akan berisi polarity angka rendah dan angka tinggi yang sama. Dua petak ini akan berisi polarity yang sama, dan dua petak ini akan berisi angka rendah dan angka tinggi yang sama. Dan orange dan biru di sini adalah angka rendah dan angka tinggi yang berbeda, supaya angka rendah dan angka tinggi itu tidak bersebelahan pada dua petak di sepanjang German Whispers. Kemudian terakhir biasanya untuk penempatan angka 4 dan angka 6 cukup terbatas, di mana kalau misalkan ini adalah angka 4 itu hanya bisa bersebelahan dengan angka 9 kan, untuk memiliki sesi minimal 5. Jadi ini bakal double 9 nantinya dan berulang di dalam box tersebut. Tapi sama juga untuk 6 ya. Kalau 6 sini misalkan ini bakal double 1 dan ada terjadi perulangan. Cuman kalau di sini itu nggak ada masalah ya. Kalau misalkan 4 dan 9 seperti ini, 9-nya nggak melihat oleh Sudoku. Jadi nggak ada masalah di situ. Ada beberapa tempat yang mungkin cukup terbatas dalam penempatan angka 4 dan 6. Oke, dan itu adalah logika dasarnya dari German Whispers. Cuman ya sekarang gimana cara kita bisa melihat untuk memulai dari puzzle ini yang menariknya. Oke, mungkin di baris ini kali ya yang cukup menarik sekarang. Karena kalau kita lihat angka 5 itu kan tadi nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada garis German Whispers kan ya. Maka 5 dalam baris ini dia harus ada di salah satu petak ini nantinya.
Mungkin itu mengeliminasi angka 6 di sini kali ya untuk penempatan angka 6-nya. Karena ya di dalam baris ini kan kebanyakan itu adalah German Whispers kan ya. Dan di number terms itu kecuali angka satu ya. Semua petunjuk yang bukan angka satu itu nggak boleh dimulai dengan angka satu. Karena kalau kita memulai dengan angka satu, misalkan di sini, angka 8 harus kita tempatkan pada petak ke satu, yaitu petak ini. Jadi kita harus menempatkan angka satu dan 8 sekaligus gitu untuk ke dalam petak tersebut. Dan itu kan nggak mungkin. Dan nggak bisa menempatkan petunjuk tersebut pada petak pertamanya. Kalau ini adalah 8 yang sama-sama adalah angka yang sama pada petunjuknya, maka angka 8 harus kita tempatkan pada peta ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan akan terjadi perulangan dalam baris atau kolomnya. Jadi, kalau petunjuknya bukan angka satu, dia nggak boleh dimulai dengan angka satu atau petunjuk tersebut untuk petak pertamanya. Cuman kalau satu, dia masih mungkin ya ada angka satu di sini, maka angka satu kita tempatkan pada petak ke satu, yaitu petak itu sendiri, dan itu sudah pasti valid. Jadi nggak ada masalah di situ. Jadi untuk petak ini, dia nggak boleh angka satu, nggak boleh angka 6, dan nggak boleh angka 5 ya, karena sudah ada di barisnya. Oh, dan ya kayaknya cukup terbatas ya, karena dia nggak mungkin dua juga sih. Kalau dia adalah dua, ini adalah 6. Maka dua petak ini tidak memiliki selisih minimal 5 lagi. Ini minimal 4. Ini itu selisihnya 4. Nggak bisa mencapai minimal 5. Oh, dan dia nggak mungkin 3 juga ya. Wow, ini kayaknya cukup terbatas deh untuk penempatannya. Kalau ini adalah 3 dan ini adalah 6, kita tahu dalam German Whispers ini tadi, ini merupakan polarity angka rendah dan angka tinggi yang sama. Dan ini adalah polarity yang berbeda kalau ini adalah 3 dan 6 untuk number terms-nya. Dan itu nggak boleh. Kalau dia dalam 4 dia juga nggak mungkin ya. Kalau di 4 tadi ini kan bakal double 9. Jadi nggak mungkin satu 2 3 4 5 6 juga nggak mungkin ya. Karena tadi 6 kita nggak boleh memulai angka tersebut dengan petunjuknya. Jadi tersisa 3 kemungkinan doang ya, yaitu 7 8 9. Ada lagi nggak yang kita bisa lakukan eliminasi? Iya bisa. Wow, ini petunjuknya sangat keren banget ya dengan adanya zaman Whisper seperti ini. Kalau kita menempatkan angka 8 dan 9, kita akan menempatkan angka 6 di sini. Itu kan nggak boleh tadi ya. Kalau ada 6 sini, ini bakal double satu nantinya untuk di German Whispers kita. Sama juga di 6 sini akan terjadi perulangan untuk angka satu kita dalam German Whispers ya. Jadi itu nggak boleh. Jadi ini hanya bisa 7 ya dan menempatkan angka 6 di sini. Wow, nice, nice, nice. Breaking yang sangat keren banget. Dan 6 akan bersebelahan dengan angka satu. 7 hanya bisa bersebelahan dengan angka satu dan 2, tapi satu nggak boleh ada di barisin lagi, makanya harus 2 dan ini adalah satu. Wow, nice, nice. Luar biasa banget. Dan polarity-nya berarti ini adalah 7, makanya harus angka tinggi 89 pada German Whispers kita. Ini tinggi rendah, makanya harus tinggi 89, nggak boleh ada 6 dan 7 di barisnya. Dan ini adalah rendah ya, 2, 3, atau 4 sekarang. Oke. Berarti di baris ini kita tersisa angka 3, 4, 5 ya yang belum muncul. Dan di German Whispers tadi nggak boleh ada angka 5. Jadi ini adalah 3 atau 4 ya. Kalau dia uh Uh, ini bakal selalu 9 ya sih. Wow, ini keren banget interaksinya. Kalau ini adalah 8, kita nggak boleh menempatkan angka 4 karena 4 dan 8 bukan memiliki selisih minimal 5. Maka ini harus 3. Tapi untuk petunjuk number terms kita di kolom ini, angka 8 ada di petak ketiga dari arah petunjuk. Maka ini juga harus 3 dan itu akan terjadi perulangan. Nggak boleh. Atau mungkin cara lainnya adalah karena ini nggak mungkin 3 lagi ya, 3 4 5 sudah ada di boxnya, maka ini nggak boleh 8 atau nggak ini bakal 3. Ya. Jadi ini nggak bakal pernah bisa 8. Tapi 3 dan 4 itu hanya bisa bersebelahan dengan 8 atau 9. Jadi hanya bisa 9 sekarang. Tuh, nice, nice, nice. Karena ini adalah angka rendah, 1, 2, 3, 4. Dan ini adalah angka tinggi, 6, 7, 8, 9. 3 dan 4 sudah pasti bersebelahan dengan angka 9 valid ya. Berarti untuk petak ini nggak ada angka 8 di petak ke satu. Nggak boleh satu kan tadi ya. 2, 3, 4 nggak mungkin. Ini nggak mungkin angka 8 lagi. 3, 4, 5 sudah mengeliminasi petak ini ya. Maka ini harus 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9 nggak mungkin 9. Mulai sudoku nggak mungkin 8 dimulai dengan angka 8. Maka antara 6, 8 ya atau 7 8 di sini. Jadi 8 bakal ada di salah satu petak ini. Tapi kayaknya kita masih belum tahu gitu ya yang mana nantinya. Oke. Lalu mereka itu juga mengeliminasi angka angka 6 sih di sini ya. Karena 8 nggak mungkin sini lagi, 8 bakal ada di salah satu petak ini untuk petunjuk 8 kita, 8 nggak mungkin dibarisin lagi. Jadi ini nggak mungkin 6. Jadi mungkin kita coba benchmarking aja ya. Ini nggak mungkin 6, nggak mungkin dimulai dengan angka 1 atau 8 tadi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, tapi nggak mungkin 6 ya. 6 8, kalau 6 sini akan menempatkan angka 8 sini dan nggak mungkin karena sudah ada di kolomnya di dua petak ini.
Oke, jadi 2, 3, 4, 5, 7, 9. Lalu di mana lagi yang menarik ya? Kalau ini 5, maka petunjuk number terms kita di bawah ini harus 8 nih. Tapi kayaknya nggak ada masalah dari situ. Oke. Um, um, di mana lagi ya menarik ya? Mungkin di suruh petak ini ya dengan menempatkan angka 3 di sini kali ya yang cukup menarik. Karena ya kita bisa mengalimasi beberapa angka sih kayak di sini ya. Ini kayaknya nggak mungkin dimulai dengan angka rendah deh untuk petak ini ya. Karena di zaman Whispers nggak boleh ada angka 5 kan di sini. Maka pilihannya adalah 2. Nggak mungkin dimulai dengan angka 3 karena ada dalam petunjuk 3. Satu nggak mungkin. 4 masih oke. Cuman kalau ini 4 ini bakal double 9 kan ya. Dan itu nggak boleh di zaman Whispers. Jadi ini nggak mungkin 4. Kalau ini 2 juga nggak mungkin sih. Kalau ini 2 maka kita menempatkan angka 3 di sini dan ini bukan memiliki selisih minimal 5. Jadi ini nggak mungkin 2 juga. 2, 1, 2, 3, 4 sudah dieliminasi, maka tersisa 6, 7, 8, 9. Nggak boleh dimulai dengan angka 5. Kan tadi di dalam jumlah Indonesia nggak ada angka 5. 7 nggak boleh sini lagi, dan ini juga bukan 6 ya. Kalau ini 6, ini bakal double 1 juga. Itu nggak mungkin. Hanya bisa 8 atau 9. Jadi kalau ini angka tinggi, ini adalah angka rendah kita, 1, 2, 3, 4. Dan ini adalah angka tinggi kita, 6, 7, 8, 9. Jauh ini puzzle-nya benar-benar seru banget sih kalau menurut saya. 1 nggak mungkin sini lagi, dan 2 nggak mungkin sini lagi. Dan ini bukan 4 atau bakal double 9. 2 atau 3 untuk petak ini, maka ini bukan 6 ya. 6 hanya bisa bersebelahan dengan angka 1. Oke. Oh, dan 7 juga nggak mungkin sini. Maka ini adalah 8, 9 pair menariknya ya. Oke. Oh, dan 8 atau 9 akan menempatkan angka 3 di salah satu petak ini ya. Antara ini 3 atau ini 3. Tapi 3 di sini akan mengeliminasi ini dari angka 3 nantinya. Oke. Hmm. Ya, tapi kayaknya nggak ada, belum ada informasi yang lebih lanjut di situ ya. Misalkan ini adalah 3. 3, ini adalah 8 ya, berarti 8 menempatkan angka 3 di sini. Hmm, Oke, kayaknya itu sangat terbatas banget untuk petak ini kali ya, untuk berisi angka rendah sih terutama. Ini nggak bakal pernah bisa angka rendah lagi nggak sih sebenarnya? Ini harus angka tinggi sekarang. Dan itu mengeliminasi angka 3 di sini nggak sih? Wow, interaksinya benar-benar sangat menarik banget ya. Kalau ini adalah angka rendah, kita tahu nggak mungkin angka 3. 3 sudah ada di baris ini. Dia nggak mungkin dimulai dengan angka 1 tadi, dan kalau dia adalah 2, dia akan menempatkan angka 5 di German Whispers, itu nggak boleh. Jadi pilihannya kalau adalah angka rendah itu harus 4, tapi itu akan membuat ini bakal banyak banget terjadinya angka 9 yang berulang dan itu nggak mungkin. Dan nggak boleh dimulai dengan angka 5 karena ini adalah jumlah whispers, maka dia harus 6, 7, 8, 9, angka tinggi ya. Jadi kalau misalkan adalah angka tinggi, ini adalah angka rendah kita untuk pergantian polarity German whispers dan ini adalah angka tinggi kita 6, 7, 8, 9. Jadi 3 nggak mungkin sini lagi. Dia hanya bisa di sini yang diindeks dengan adanya angka 9 di sini. Wow, nice. 9 nggak mungkin sini lagi sekarang. Dan ini juga bukan 6 ya. 6, 6 akan membuat terjadinya double 1 juga terlalu banyak. Jadi ini adalah 7 atau 8. 3 juga masih 3 dari seluruh petak ini. Dan 4 nggak mungkin sini karena 4 nggak mungkin di dua petak ini ya. Ini nggak mungkin 4 karena ini nggak mungkin 9. Dan ini nggak mungkin 4 karena nggak ada angka 9 yang mungkin bersebelahan. 4 hanya bisa bersebelahan dengan angka 9. Jadi ini adalah 1, 2 pair dan 4 dalam, ini nggak mungkin satu lagi karena sudah ada 1, 2 pair. Maka ini harus menjadi 4 sekarang. Nice. 9 buat menjadi 8. Mungkin kita juga extend saja ya untuk petak-petak yang sudah selesai pertunjukan di sini. 7 mengindeks angka 6. Ini juga sudah selesai sekarang. Yang saya baru lihat 8 mengeliminasi petak ini. Maka 8 hanya bisa di sini sekarang. Dan diindeks dengan adanya angka 6 di sini. Nice. Luar biasa. Ini sudah selesai untuk petunjuknya. Dan kita punya posisi seperti ini sekarang. Oke. Dan 8 sini juga mengeliminasi ini dari 8 ya. Dia nggak mungkin 4 atau 5 lagi. Kalau 4 atau 5 mengindeks 8 pada seluruh petak ini. Tapi 8 nggak mungkin berulang dalam boxnya. Jadi hanya bisa 2, 3, 7, atau 9. Nggak mungkin 3 juga oleh sudoku sekarang. Mengeliminasi seluruh petak ini. Oke. Lalu,
7 atau 8 untuk petak ini ya. Dia berarti mengindeks angka 5 di sini atau di sini, tapi nggak mungkin sini lagi karena 5 sudah ada di boxnya. Maka ini harus 8 berarti mengindeks angka 5 di sini. Nice. Ini bukan 5 lagi sekarang. Ini juga bukan 4 karena nggak boleh bersebelahan dengan angka 9. Jadi ini sudah selesai untuk petunjuknya. Oke, coba kita lihat mungkin di petunjuk, ini nggak mungkin 8 sekarang ya. Di petunjuk 9 di sini kali ya, karena cukup menarik. Baris ini sudah ada lumayan banyak angka. Kita butuh angka 5, 6, 7 belum muncul pada barisnya. Ini masih mungkin nggak untuk 5, 6, 7? 5, 6, 7 akan mengindeks 9 di sini, atau di sini ya. Nggak mungkin 7 lah ya, berarti karena ada 9 di sini. Jadi ini nggak mungkin 7, mengindeks angka 9 di seluruh petak ini, dan dia melihat ke atas, mengeliminasi 9 pada petak ini. Makanya harus 8, ini harus 9 sekarang. Nice. Dan mengeliminasi 9 pada petak ini. Oke, lalu di mana lagi yang menarik sekarang ya? Ini bukan 8, berarti sekarang ini bukan 6 oleh sudoku. Lalu 9 bisa kita tempatkan ya sekarang oleh sudoku. 9 di kolom ini mengeliminasinya, 9 nggak mungkin lagi, maka sekarang harus di sini. Nice. Oke. 6, 8, 9 ya. 8 oleh sudoku di dalam box ini dia ada di dua tempat ini ya. Oke. Oh, berarti ini nggak mungkin 7 lagi ya sekarang karena sudah adanya angka 8 di sini. Kalau ini 7 ini harus 8 dan itu nggak mungkin. Jadi ini harus 2 mengindeks angka 8 di sini dan membuat ini bukan 8 lagi sehingga 8 oleh sudoku harus di sini. Nice. Sejauh ini benar-benar sangat bagus banget ya untuk alur penyelesaian puzzle-nya, benar-benar saling saling berinteraksi dengan sangat keren banget di puzzle ini. Dua lihat ke atas mengeliminasi petak ini, makanya harus 4. Dan ini adalah angka tinggi, maka untuk jumlah whispers kita ini adalah angka rendah kita 1, 2, 3, 4. Dan ini adalah angka tinggi kita 6, 7, 8, 9. Tapi nggak mungkin nama oleh sudoku, nggak mungkin nama 6 dan 8. Petak ini nggak mungkin 1 atau 4. Dan petak ini nggak mungkin 2 oleh sudoku. Ada yang bisa kita eliminasi nggak? Kalau ini adalah 7, dia hanya bisa bersebelahan dengan 1 dan 2 ya. Cuman itu nggak mungkin kalau dia adalah 7, ini harus 1 dan 2, tapi 1, 2 tersebut mengeliminasi petak ini dari 1 dan 2. Atau mungkin di kolom ini bakal terlalu banyak adanya angka 1 dan 2. Hanya ada 2 angka padahal dipilih dari 3 petak ini, dan itu kan nggak mungkin. Jadi hanya bisa 9 sekarang. Tapi 9 saya nggak terlalu menarik ya, karena itu masih bisa bersebelahan dengan semua angka rendah. Tapi ya, ini nggak mungkin 9 lagi. Itu membantu untuk cuman whispers ini sih. 9 oleh sudoku nggak mungkin di sini, maka harus di sini. Dan 6 dan 7 itu membuat ini, itu membantu banyak hal sih, karena 9 di sini diindeks dengan adanya angka 5 di bawah ya. Jadi ini nggak mungkin, ini sudah selesai untuk tunjuknya, ini juga sudah selesai. Dan 5 membuat 7 dan 6 selesai di barisnya. 6 membuat ini hanya bisa bersebelahan dengan angka 1, makanya harus 2 sekarang. Ini bukan 2 lagi. Dan 6 dan 7 itu hanya bisa bersebelahan dengan 1 dan 2 ya. Maka ini nggak mungkin 3 atau 4 lagi sekarang. Harus 1 atau 2. Oke, nice. Oke, jadi tinggal petunjuk number rooms yang satu ini, yang tersisa satu ini ya, yang belum kita selesaikan. Tapi mungkin coba di sini kita fokus juga untuk scanning dalam sudokunya ya. Ini nggak mungkin satu lagi sekarang. Lalu 6, 9 oleh sudoku dia ada di salah satu petak ini nantinya. 8 mungkin. 8 cukup menarik sih. 8 di dalam box ini dia ada di dua tempat ya. Maka dia melihat ke samping mengeliminasi 8 di barisnya, dan ya 8 sini juga mengeliminasi kolomnya. Maka di box ini hanya bisa satu tempat, yaitu di sini. Dan satu juga melihat ke box ini oleh sudoku. Dan itu melihat ke bawah lagi menyelesaikan ini adalah 3 sekarang. Nice. Ini butuh 2 dan 7 dalam boxnya yang bisa kita selesaikan. 2 oleh sudoku pun juga sama, dalam box ini bisa kita tempatkan, dan itu membantu eliminasi German Whispersnya. Ini harus 7 ya, 6 dan 2 nggak boleh bersebelahan sekarang. Oke, lalu 7, 6, 3 ke samping, ini harus 2. Jadi mungkin kita coba question mark untuk kolom ini juga ya. Kolom ini kita masih butuh 3, 4, 5, 6. Dan mungkin kita coba lihat untuk tunjuk number terms ini. Ada yang bisa kita eliminasi nggak? Dia nggak mungkin 4 ya. Kalau 4 menggunakan angka 1 di sini itu nggak mungkin. 31, 51, 61 nggak mungkin karena sudah ada angka 1 di kolomnya. Jadi ini antara 3 atau 5. Menempatkan angka 1 di sini atau di sini nantinya. Oke. Lalu 6, 7, 5.
Di mana lagi yang menarik ya? 3, 2, 3, 4. Ada Sudoku nggak sih? Ya, 2 dan 7 ya. 7 oleh Sudoku dalam box ini dia harus di sini, dan 2 oleh Sudoku dalam box ini harus di sini sekarang. Ya, jadi tersisa 3, 5, dan juga 8. Tapi sayangnya masih belum terlalu banyak ya informasi sih. 3, 5, 8. Ini nggak mungkin 3 lagi. Ini nggak mungkin 8. Dan di dalam barisnya kita masih butuh angka 4 berarti. Maka di dalam boxnya kita tersisa 3, 5, 6 belum muncul. Ini nggak mungkin 5 lagi sekarang. Oke. Lalu, ya ini kayaknya kita harus sedikit fokus untuk sudokunya. Atau mungkin di garis ini nanti yang membantu ya. 3, 8 ya. Angka apa yang cukup menarik sekarang? Angka 2 ya. 2 dalam box ini dia hanya bisa di sini sekarang. Maka di kolom ini kita tersisa angka 1, 3, 6. Dan bakal ada angka 1 ya di dalam kolom ini di salah satu petak ini nantinya. Oh, dan 2 di sini itu membantu ya, karena ini nggak mungkin 3, 1 lagi sekarang. Maka ini harus 5 dan menempatkan angka 1 di sini. Nice, yang mengambil posisi angka 9 kita, maka 9 harus di sini dalam boxnya. Dan harusnya semua untuk tempat number terms kita sudah selesai semua, dan German Whispers juga harusnya sudah selesai semua ya, dengan adanya angka 1 sini yang bersebelahan dengan angka tinggi 6, 7, 8, 9, dan 1 masih bisa bersebelahan dengan angka apapun. Tapi nggak mungkin 9, 7, 8 harus Sudoku ya, maka harus 6 di sini. Ya, dan 3, 4, oh nggak mungkin 4 di sini ya, bersebelahan dengan 8 dan 9. 4 nggak mungkin bersebelahan dengan angka 8, 9, maka harus 3 di sini. Dan harusnya sudah selesai semua untuk Sudoku, jadi tinggal Sudoku aja. Nice, luar biasa banget. 3, 6 membuat menjadi 4 sekarang. Ini bukan 4 lagi, 3, 6. Di dalam box ini masih butuh 1, 3, 6. Dan 1 oleh Sudoku bisa ditempatkan sekarang. Ini adalah 3 dan 6. Dan 1 oleh Sudoku dalam box ini hanya bisa di sini. Lalu 3 ya. 3 dalam box ini ada di satu tempat uang, nggak mungkin di kolom ini juga. Dan dia mark ke atas, menyelesaikan 3, 4. Dan mark ke samping, menyelesaikan 6 dan 3 juga. Dia mark ke atas lagi, 3, 6, 5 dalam box ini selesai. Ini nggak mungkin 6. Lalu ada 3 di sini, 3 dan 1 selesai. Kita butuh 7 dan 6 belum muncul. Ya, puzzle ini lumayan approachable lah ya untuk puzzle-nya, tapi tetap sangat seru banget kalau menurut saya untuk dimainkan di sini. Dalam baris ini kita masih butuh angka 4, 6, 7. Nah, oleh Sudoku yang bisa di sini. 7, 4 selesai, dan kita butuh 5 di sini. Baris ini butuh angka 4. Ada 7 dan 5 belum muncul. Yap, 7, 5 di sini. Kolom ini kita tersisa satu angka lagi, yaitu angka 6, yang melihat ke samping menyelesaikan 6, 7 kita. Coba kita scanning kolomnya. Di kolom ini kita masih butuh 5 dan 9. Masih belum sini ya. Di kolom ini kita masih butuh 1 dan 4 yang bisa kita selesaikan. 3 oleh Sudoku dalam box ini. Kemudian ada 5 dan 8 masih belum ya. Dia harus dari bawah dulu untuk menyelesaikannya. Tapi di kolom ini kita masih butuh 2 dan 9 ya. Yap, ada 2 di sini, 29, dia masuk ke samping, menyelesaikan 95 kita. Maka di baris ini kita masih butuh 4 dan 7, yap, 7, 4, enggak bukan 4, 7, 4 dan 5. Oke, 4 di sini, 4, 5, 5, 8, dan yang terakhir adalah 8 dan 7. Dan puzzle selesai. Number Whispers, puzzle yang approachable dan dibuat dengan sangat luar biasa sekali oleh Wussel di sini. Penempatan petunjuk number terms dan juga German Whispers sedemikian rupa sehingga kedua varian ini berpadu dengan sangat baik banget di puzzle-nya. Saya benar-benar enjoy banget untuk bermain puzzle-nya, dan puzzle yang sangat seru banget oleh Wussel. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.